Suamiku menatapku dengan wajah angkuh, "Malam ini kau tidur di gudang. Sampai kau meminta maaf padaku." Dadaku sesak, tapi aku tidak menangis. Aku hanya menatapnya sebentar, lalu menjawablah namun tegas, "Oke." Lalu pergi diam-diam. Besoknya dia terkejut saat kulakukan ini. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Aku selalu percaya bahwa kebahagiaan tidak datang dengan suara keras. Ia hadir diam-diam, menyelip di sela rutinitas, menunggu untuk disadari. Seperti pagi itu, ketika matahari menyelinap masuk melalui celah gorden kamar kami, memantul di dinding berwarna krem yang kupilih sendiri beberapa tahun lalu. Guntur masih tertidur di sampingku. Napasnya teratur, wajahnya tenang seperti seseorang yang tidak sedang menyimpan apapun di balik kelopak matanya. Aku memandangi suamiku cukup lama. Mungkin terlalu lama. Ada rasa hangat yang seharusnya menenangkan, namun entah mengapa justru terasa asing. Sejak kapan aku mulai merasa perlu mengamati laki-laki yang kupilih sebagai pasangan hidupku dengan perasaan seperti ini? Aku tidak tahu jawabannya. Yang ku tahu, ada sesuatu dalam diriku yang sejak beberapa waktu terakhir tidak lagi sepenuhnya utuh. Kami menikah bukan karena paksaan. Tidak juga karena usia yang mendesak. Kami menikah karena merasa siap, atau setidaknya itulah yang kami yakini saat itu. Guntur adalah pria yang sabar, jarang meninggikan suara, dan selalu terlihat tahu apa yang harus dilakukan. Aku menyukai ketenangannya, cara ia menghadapi masalah tanpa tergesa, tanpa drama. Aku mengira ketenangan itu adalah tempat paling aman untuk menitipkan hidupku. Namun, pagi itu, ketenangan justru terasa seperti jarak. Aku bangun lebih dulu, seperti biasa. Menyiapkan kopi untuknya, menata sarapan sederhana, lalu membersihkan meja makan yang sebenarnya belum terlalu kotor. Rutinitas kecil yang kulakukan bukan karena harus, melainkan karena ingin merasa berguna. Ingin merasa masih menjadi bagian penting dari hidup seseorang. Guntur terbangun ketika aroma kopi memenuhi dapur. Ia tersenyum padaku, senyum yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Senyum yang kini mulai kupelajari ulang, seolah aku takut melewatkan sesuatu di balik lengkungan bibirnya. "Hari ini pulang agak malam," katanya sambil meraih cangkir kopi. Nada suaranya datar, tidak tergesa, tidak pula ragu. Aku mengangguk. "Lembur?" "Kurang lebih," jawabnya singkat. Tidak ada penjelasan lanjutan. Tidak ada alasan panjang. Aku tidak bertanya lebih jauh. Entah karena percaya, atau karena takut dengan jawaban yang mungkin kudengar. Setelah Guntur berangkat, rumah kembali sunyi. Sunyi yang dulu terasa damai, kini terasa seperti ruang kosong yang terlalu luas. Aku membereskan dapur, lalu duduk di ruang keluarga, memandangi ponselku sendiri tanpa tujuan jelas. Aku tidak sedang menunggu pesan dari siapapun, namun jari-jariku tetap menggulir layar seolah berharap ada sesuatu yang bisa mengalihkan pikiranku. Aku tidak berniat mencurigai Guntur. Setidaknya, tidak pada awalnya. Tapi kecurigaan itu kadang tidak datang sebagai tuduhan. Ia datang sebagai perasaan kecil yang tidak bisa dijelaskan, seperti bayangan yang bergerak di sudut mata. Siang itu, aku menemukan ponsel Guntur tertinggal di sofa. Mungkin ia lupa membawanya. Hal sepele. Terlalu sepele untuk menjadi awal dari sesuatu yang besar. Aku mengambil ponsel itu dengan niat sederhana, hanya ingin menghubunginya, memberitahu bahwa ponselnya tertinggal. Layar menyala ketika ku genggam, menampilkan notifikasi yang belum sempat terkunci. Sebuah aplikasi galeri terbuka, seolah baru saja digunakan. Aku tidak langsung melihatnya. Aku sempat ragu. Ada batas yang selama ini kujaga dengan ketat, batas yang kusebut kepercayaan. Tapi jari-jariku bergerak lebih cepat dari pikiranku. Atau mungkin pikiranku sudah lebih dulu goyah, hanya saja aku baru menyadarinya sekarang. Satu foto. Hanya satu. Namun rasanya cukup untuk membuat dunia berhenti berputar. Di foto itu, Guntur tidak sendiri. Ada seorang perempuan di sisinya. Wajahnya dekat, terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Tubuh mereka saling bersentuhan dengan cara yang tidak asing,
tidak pula pantas untuk dijelaskan dengan alasan sederhana. Cahaya redup, sudut pengambilan yang intim, dan ekspresi guntur yang tidak pernah ia tunjukkan padaku selama ini. Aku mengenal perempuan itu. Amel, rekan kerjanya. Aku pernah mendengar namanya disebut sekilas. Pernah melihat fotonya di media sosial kantor. Aku tidak pernah merasa perlu mencurigainya. Mengapa aku harus mencurigai seseorang yang bahkan tidak pernah berbicara langsung denganku? Tanganku gemetar. Nafasku tercekat. Jantungku berdetak begitu keras, hingga aku yakin seluruh rumah bisa mendengarnya. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa aku salah melihat. Bahwa ada penjelasan logis yang belum kutemukan. Tapi foto itu tidak memberi ruang untuk penyangkalan. Aku duduk perlahan, seolah kakiku tidak lagi sanggup menopang tubuhku. Ponsel itu masih berada di tanganku, terasa berat seperti beban yang tidak pernah kuminta. Aku tidak menangis, tidak berteriak. Aku hanya terdiam, membiarkan pikiranku berlarian tanpa arah. Pertanyaan-pertanyaan bermunculan tanpa jawaban. Sejak kapan? Di mana aku saat itu? Apa yang kurang dariku hingga ia mencari kehangatan di tempat lain? Atau mungkin aku tidak pernah benar-benar cukup sejak awal? Aku mengembalikan ponsel itu ke tempat semula. Seolah berharap dengan begitu semuanya bisa kembali seperti semula. Seolah foto itu tidak pernah ada. Seolah hatiku tidak baru saja retak. Sore menjelang malam terasa begitu panjang. Setiap detik berjalan lambat, menyeretku dalam kecemasan yang tidak kunjung reda. Aku mencoba menyibukkan diri, memasak, membersihkan rumah, menyalakan televisi tanpa benar-benar menonton. Semua kulakukan untuk menghindari pikiranku sendiri. Ketika suara pintu terbuka dan langkah kaki Guntur terdengar, tubuhku menegang. Aku berdiri di dapur, punggung menghadap pintu, berusaha mengatur napas agar terdengar normal. "Priska," panggilnya. Aku menoleh, memaksakan senyum yang terasa kaku. "Kamu pulang?" "Iya." Ia meletakkan tasnya, lalu mendekat. "Kamu kelihatan capek." Aku hampir tertawa. Betapa mudahnya ia mengatakan itu, tanpa tahu bahwa kelelahan ini bukan berasal dari tubuh, melainkan dari hati yang baru saja dipatahkan. "Mungkin," jawabku singkat. Kami makan malam dalam keheningan yang canggung. Sendok dan garpu menjadi satu-satunya suara yang mengisi ruangan. Guntur sesekali melirikku, mungkin menyadari ada yang berbeda. Atau mungkin ia hanya berpura-pura peduli. Aku ingin bertanya, ingin menuntut, ingin melemparkan foto itu ke hadapannya dan meminta penjelasan. Namun, kata-kata itu tertahan di tenggorokanku, terjebak bersama rasa takut yang belum siap kuhadapi. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, namun terasa seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi ruang. Punggungnya menghadapku, jarak di antara kami lebih lebar dari biasanya. Aku memejamkan mata, namun bayangan foto itu terus muncul, menghantui setiap tarikan napasku. Aku menyadari satu hal dengan kejelasan yang menyakitkan. Hidupku tidak akan pernah sama setelah hari ini. Dan tanpa kusadari, sebuah foto yang tidak pernah kuminta telah menjadi awal dari runtuhnya kepercayaan yang selama ini kujaga dengan sepenuh hati. Pagi datang tanpa permisi, seperti biasa. Cahaya matahari menyentuh wajahku dengan lembut, seolah berusaha mengingatkanku bahwa dunia tetap berjalan, meskipun ada sesuatu di dalam diriku yang berhenti. Aku membuka mata dengan perasaan berat, bukan karena kurang tidur, melainkan karena pikiranku tidak pernah benar-benar beristirahat sejak kemarin. Guntur sudah tidak ada di sampingku. Spray di sisi ranjangnya rapi, terlalu rapi untuk seseorang yang baru saja bangun. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, lalu bangkit perlahan. Setiap langkah menuju kamar mandi terasa seperti langkah menuju kenyataan yang belum siap kuterima. Aku menatap bayanganku di cermin. Wajahku tampak sama, namun mataku berbeda. Ada sesuatu yang redup di sana, sesuatu yang tidak bisa kusembunyikan meski bibirku berusaha tersenyum. Aku membasuh wajah, berharap air bisa menghapus sisa-sisa ketakutan yang menempel di kulitku. Tentu saja tidak berhasil. Di dapur, aroma kopi kembali menyambutku. Guntur sudah duduk di meja makan, mengenakan kemeja kerja, rambutnya masih sedikit basah. Ia menoleh ketika aku masuk, lalu tersenyum kecil. "Kopi sudah jadi," katanya. Aku mengangguk, duduk di seberangnya.
Tanganku meraih cangkir, namun jemariku terasa kaku. Aku memperhatikan setiap gerakannya, setiap jeda dalam ucapannya, seolah sedang menonton seseorang yang baru ku kenal. Tidak ada yang tampak berbeda. Dan justru itu yang membuat dadaku semakin sesak. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Pertanyaan sederhana itu nyaris membuatku runtuh. Aku ingin menjawab jujur. Ingin mengatakan bahwa aku tidak baik, bahwa hatiku penuh tanda tanya yang menyakitkan. Namun, kata-kata itu tidak keluar. Aku memilih kebohongan kecil yang terdengar aman. "Cuma kurang tidur." Ia mengangguk, menerima jawabanku tanpa curiga. Atau mungkin ia memilih tidak mencurigai. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Kami berangkat dengan rutinitas masing-masing. Guntur menuju kantor, aku kembali sendiri di rumah. Pintu tertutup, dan kesunyian kembali menjadi temanku. Kali ini, sunyi itu tidak hanya mengisi ruangan, tetapi juga menekan dadaku dari dalam. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Mencuci pakaian, menyapu lantai, merapikan rak buku yang sebenarnya sudah rapi. Setiap kegiatan kulakukan dengan gerakan mekanis, pikiranku melayang entah kemana. Foto itu kembali muncul di benakku, lebih jelas dari yang kuinginkan. Aku mencoba mengusirnya, namun ia selalu kembali, seperti luka yang disentuh berulang kali. Aku bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku belum mengatakan apapun pada Guntur? Jawabannya tidak sederhana. Ada ketakutan yang bercampur dengan harapan. Takut jika kebenaran akan menghancurkan segalanya. Berharap jika dia mungkin bisa mengubah apapun. Siang itu, aku keluar rumah untuk membeli beberapa keperluan. Udara terasa panas, namun tidak sebanding dengan panas yang bergejolak di dalam dadaku. Di jalan, aku melihat pasangan-pasangan berjalan beriringan, tertawa, saling menggenggam tangan. Pemandangan itu terasa seperti ironi yang kejam. Aku kembali dengan tas belanja di tangan, namun tanpa rasa puas. Rumah menyambutku dengan keheningan yang sama. Aku duduk di sofa, memandangi dinding kosong, lalu tanpa sadar mengambil ponselku. Aku membuka galeri milikku sendiri, melihat foto-foto lama kami. Foto saat liburan singkat, foto ulang tahun, foto-foto kecil yang dulu terasa penuh makna. Aku berhenti di satu foto. Aku dan Guntur tersenyum, berdiri berdampingan. Aku ingat hari itu. Aku ingat perasaan hangat yang kurasakan. Apakah perasaan itu palsu? Atau hanya berubah seiring waktu? Sore menjelang dengan langkah pelan. Aku mulai memasak makan malam, meski nafsu makanku hampir tidak ada. Aku melakukannya karena kebiasaan, karena aku tidak tahu harus melakukan apa lagi. Ketika Guntur pulang, aku menyambutnya dengan senyum yang kupaksakan. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang hal-hal kecil yang biasanya tidak terlalu kuperhatikan. Kali ini, aku mendengarkan dengan saksama. Aku ingin menemukan celah, tanda, sesuatu yang bisa menjelaskan foto itu. Namun tidak ada. Ia tetap Guntur yang kukenal. Dan itu membuatku semakin bingung. Kami makan malam bersama. Lagi-lagi dalam diam yang lebih tebal dari kemarin. Aku menyadari bahwa jarak di antara kami bukan hanya fisik, melainkan emosional. Ada dinding tak kasat mata yang tumbuh perlahan, bata demi bata, dibangun oleh kecurigaan yang belum terucap. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di ruang keluarga, menyalakan lampu kecil, membiarkan rumah tetap hidup meski penghuninya terdiam. Aku mendengar langkah Guntur dari kamar, lalu ia duduk di sampingku. "Kamu kelihatan murung sejak kemarin," katanya hati-hati. Aku menoleh. Wajahnya tampak tulus, atau setidaknya terlihat seperti itu. Hatiku berdebar kencang. Inilah saatnya, pikirku. Inilah kesempatan untuk bertanya, untuk membuka semua yang kupendam. Namun lidahku terasa keluh. Aku hanya menggeleng. Aku cuma capek. Ia menghela napas, lalu mengangguk. "Kalau ada apa-apa, bilang saja." Kalimat itu terdengar sederhana, namun bagiku terasa seperti tantangan. Aku ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa ada begitu banyak yang ingin kubicarakan. Tapi aku tidak melakukannya. Aku belum siap. Kami kembali ke kamar tanpa banyak kata. Guntur tertidur lebih dulu. Aku berbaring di sampingnya, menatap langit-langit, mendengarkan napasnya yang teratur.
Aku bertanya-tanya, apakah ia tidur setenang itu karena tidak merasa bersalah, atau karena merasa aman dengan rahasianya. Aku menyadari sesuatu malam itu. Keheningan bukanlah tanda kedamaian. Kadang, ia adalah tanda paling jelas bahwa sesuatu sedang retak, hanya saja belum cukup berani untuk bersuara. Dan aku, Priska, sedang berdiri di tengah retakan itu, berusaha menyeimbangkan diri, sambil menunggu apakah aku akan jatuh, atau justru menemukan keberanian untuk melangkah maju. Aku tidak pernah merencanakan pertemuan itu. Jika saja aku tahu bahwa hari itu akan membawaku bertemu dengannya, mungkin aku akan memilih tinggal di rumah, mengurung diri, atau sekadar berpura-pura bahwa dunia di luar sana tidak ada. Namun hidup seringkali memiliki caranya sendiri untuk mempertemukan kita dengan hal-hal yang paling ingin kita hindari. Hari itu aku keluar rumah dengan alasan sederhana. Mengambil pesanan kue di sebuah kafe kecil dekat kantor Guntur. Tempat itu tidak asing bagiku. Kami pernah ke sana bersama, dulu, ketika segala sesuatu masih terasa ringan. Aku datang dengan langkah ragu, perasaan tidak nyaman yang terus mengikutiku sejak aku melangkah keluar dari mobil. Kafe itu tidak ramai. Hanya beberapa orang duduk dengan laptop terbuka, berbincang pelan, atau sekadar menatap layar ponsel mereka. Aku memesan pesananku, lalu menunggu di sudut ruangan. Saat itulah aku melihatnya. Amel. Aku mengenalinya seketika, meski kami belum pernah bertemu secara langsung. Wajahnya persis seperti di foto-foto yang pernah kulihat. Rambutnya terurai rapi, pakaiannya sederhana namun tampak terawat. Ia berdiri di dekat kasir, tertawa kecil saat berbicara dengan barista. Tawanya ringan, tidak dibuat-buat. Sesuatu di dadaku mencelos tanpa aba-aba. Aku ingin berpaling, ingin berpura-pura tidak melihatnya. Namun tubuhku membeku. Mataku menatapnya terlalu lama, seolah mencoba mencari bukti yang selama ini menghantuiku. Aku membenci diriku sendiri karena melakukan itu, namun rasa ingin tahu bercampur cemburu membuatku tidak bisa berhenti. Ia menoleh, dan pandangan kami bertemu. Untuk sesaat, dunia terasa mengecil. Tidak ada suara mesin kopi, tidak ada denting gelas, tidak ada percakapan lain. Hanya aku dan dia, saling menatap dalam jarak beberapa langkah yang terasa jauh. Ia tersenyum sopan. Senyum yang wajar, senyum orang asing yang tidak tahu apa-apa. Senyum yang membuatku semakin yakin bahwa hanya aku yang membawa beban perasaan ini. "Kamu Priska, ya?" tanyanya pelan, setelah beberapa detik yang terasa panjang. Aku terkejut. "Iya," jawabku, suaraku hampir tidak terdengar. "Aku Amel, rekan kerjanya Mas Guntur." Ia menyebut nama suamiku dengan nada yang ringan, tanpa beban. Tidak ada rasa bersalah di sana, tidak ada kegugupan. Atau mungkin ia pandai menyembunyikannya. Aku tidak tahu. Yang ku tahu, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti tusukan kecil di hatiku. Oh, hanya itu yang bisa kukatakan. Kami berdiri canggung, lalu ia menunjuk kursi kosong di dekatku. "Boleh duduk sebentar?" Pesananku belum jadi. Aku ragu. Setiap naluri dalam diriku berteriak untuk menolak. Namun kakiku bergerak lebih dulu, menarik kursi dan duduk kembali. Aku mengangguk kecil. Kami duduk berhadapan, dipisahkan oleh meja kecil yang terasa terlalu sempit untuk menampung jarak emosional di antara kami. Aku memperhatikan wajahnya dari dekat. Ia cantik, dengan cara yang tidak berlebihan. Wajar jika banyak orang tertarik padanya. Pikiran itu menyakitkan, namun tidak bisa kuhindari. "Mas Guntur sering cerita tentang kamu," katanya sambil tersenyum. Dadaku berdenyut. "Oh ya?" "Iya," katanya, "kamu orangnya perhatian." Perhatian. Kata itu menggantung di udara. Aku ingin tertawa getir. Jika aku begitu perhatian, mengapa aku tidak menyadari apa yang terjadi di belakangku? Aku mengangguk tanpa berkata apapun. Aku tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Setiap kalimat terasa berbahaya, seolah satu kata saja bisa membuka luka yang belum siap kuhadapi. Amel terlihat nyaman. Terlalu nyaman. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang betapa sibuknya kantor akhir-akhir ini. Ia menyebut nama Guntur beberapa kali, dengan nada yang akrab namun tidak berlebihan. Tidak ada petunjuk jelas yang bisa kugenggam sebagai bukti. Tidak ada kesalahan yang bisa kutudingkan secara langsung.
Namun justru itu yang membuatku gelisah. Aku mengamati gerak-geriknya. Cara ia menyentuh rambutnya, cara matanya berbinar saat bercerita, cara ia tertawa kecil pada hal-hal sepele. Aku bertanya-tanya, apakah Guntur melihat hal-hal yang sama? Apakah ia tertarik pada cara Amel menjadi dirinya sendiri, tanpa beban, tanpa sejarah panjang seperti yang kumiliki bersama suamiku? Maaf kalau aku kepo, katanya tiba-tiba. Tapi kamu sama Mas Guntur kelihatan cocok banget. Kata-kata itu terdengar tulus. Atau setidaknya ia membuatnya terdengar begitu. Aku menelan ludah, berusaha menjaga ekspresiku tetap netral. Kami sudah menikah cukup lama, jawabku hati-hati. Iya, aku tahu, katanya cepat. Dan kelihatan bahagia. Bahagia. Aku hampir bertanya apa yang membuatnya berpikir begitu. Namun aku menahan diri. Aku tidak ingin membuka pembicaraan yang tidak bisa kututup kembali. Pesananku akhirnya siap. Aku berdiri, mengucapkan terima kasih singkat. Amel ikut berdiri, lalu mengulurkan tangan. Senang bisa ketemu kamu, Priska. Aku menatap tangannya sejenak sebelum menjabatnya. Tangannya hangat, genggamannya ringan. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang salah. Dan justru itu yang membuatku semakin kacau. Senang bertemu kamu juga, kataku, meski kata itu terasa seperti kebohongan kecil. Aku keluar dari kafe dengan langkah tergesa. Udara di luar terasa lebih panas dari sebelumnya. Aku masuk ke mobil, menutup pintu, lalu menarik napas panjang. Tanganku gemetar di atas setir. Aku menutup mata, membiarkan air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Pertemuan itu tidak memberiku jawaban. Tidak juga kelegaan. Ia hanya menambah lapisan kebingungan yang sudah ada. Amel tidak tampak seperti seseorang yang sedang menyembunyikan hubungan terlarang. Ia terlihat tulus, ramah, dan wajar. Lalu di mana posisi foto itu? Di mana posisi Guntur dalam semua ini? Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Rumah menyambutku dengan keheningan yang kini terasa semakin berat. Aku duduk di sofa, menatap dinding, mengingat setiap detail percakapan kami. Setiap senyum Amel terasa seperti teka-teki yang tidak bisa kususun. Malam itu, Guntur pulang lebih larut dari biasanya. Ia tampak lelah, namun tetap menyapaku dengan senyum kecil. Aku membalasnya, meski hatiku bergejolak. "Kamu kemana hari ini?" tanyanya sambil membuka sepatu. Aku ragu sejenak. "Keluar sebentar, ada urusan." Ia mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Aku memperhatikannya berjalan ke kamar mandi, mendengar suara air mengalir. Aku bertanya-tanya, apakah ia tahu aku bertemu Amel? Apakah pertemuan itu bagian dari sesuatu yang lebih besar, atau hanya kebetulan yang kejam? Aku menyadari satu hal dengan jelas malam itu. Amel bukan sekadar nama dalam pikiranku lagi. Ia telah menjadi sosok nyata, berdiri di antara aku dan Guntur, meski mungkin hanya aku yang merasakannya. Dan jarak yang sudah retak kini terasa semakin lebar, dipenuhi bayangan-bayangan yang tidak bisa kuusir begitu saja. Rumah kami tidak pernah benar-benar sunyi sebelumnya. Selalu ada suara kecil yang mengisinya. Entah denting sendok yang beradu dengan piring, langkah kaki Guntur yang khas ketika berjalan tergesa, atau suara televisi yang dibiarkan menyala meski tidak benar-benar kami tonton. Suara-suara itu sederhana, nyaris tidak berarti. Namun kini aku menyadari betapa pentingnya keberadaan mereka. Karena pagi itu, rumah terasa kehilangan suaranya. Aku terbangun dengan perasaan hampa. Bukan perasaan sedih yang menggebu, bukan pula marah yang menyala-nyala. Hanya kosong. Seperti ruang yang lama ditinggalkan, debunya menumpuk tanpa ada yang peduli. Guntur sudah bersiap pergi. Ia berdiri di depan lemari, memilih kemeja, sementara aku duduk di tepi ranjang, memandangi punggungnya. "Aku berangkat lebih pagi," katanya tanpa menoleh. Aku mengangguk. Tidak ada alasan untuk bertanya mengapa. Tidak ada tenaga untuk sekadar menunjukkan ketertarikan. Aku hanya mengamati caranya merapikan pakaian, cara ia mengancingkan manset, gerakan yang sudah kulihat berkali-kali namun kini terasa asing. Seolah ia melakukan semuanya di hadapanku, tapi tidak benar-benar bersamaku. Kami sarapan tanpa percakapan. Sendok bergerak pelan, piring bergeser sedikit, lalu kembali diam. Aku ingin mengatakan sesuatu.
Apa saja. Tentang cuaca, tentang tanaman di halaman, tentang apapun selain apa yang sebenarnya ingin kubicarakan. Namun mulutku terasa berat. Kata-kata seperti mengendap di dasar tenggorokan, menolak untuk naik ke permukaan. Guntur bangkit lebih dulu. Aku pulang malam lagi, katanya. Aku menatapnya. Setiap hari kamu pulang malam. Ia berhenti sejenak. Baru kali ini aku menyela rutinitas itu. Ia menoleh, menatapku dengan alis sedikit berkerut. Pekerjaan lagi padat. Jawaban itu terdengar wajar. Terlalu wajar. Aku mengangguk pelan, meski di dalam dadaku ada sesuatu yang berdenyut, menuntut perhatian. Namun aku membiarkannya pergi tanpa pertanyaan lanjutan. Pintu tertutup, dan suara langkahnya menghilang, meninggalkan keheningan yang semakin menebal. Hari itu berjalan lambat. Aku melakukan banyak hal, namun tidak ada satupun yang benar-benar kuselesaikan. Aku memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, hanya untuk mengembalikannya lagi. Aku menyalakan televisi, lalu mematikannya. Aku membuka jendela, lalu menutupnya kembali. Semua terasa tidak pada tempatnya, seolah rumah ini tidak lagi mengenaliku. Menjelang sore, aku duduk di ruang keluarga, menatap foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Kami tersenyum di sana, bahagia dengan cara yang polos. Aku mendekat, menyentuh bingkainya dengan ujung jari. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali kami tertawa seperti itu tanpa beban. Malam datang dengan langkah pelan. Aku memasak, seperti biasa. Bau masakan memenuhi dapur, namun tidak membawa rasa hangat. Ketika Guntur akhirnya pulang, wajahnya terlihat lelah. Ia menyapaku singkat, lalu langsung duduk. Kami makan dalam diam yang lebih berat dari sebelumnya. Kali ini, aku tidak sanggup berpura-pura. Setiap suapan terasa seperti beban. Aku meletakkan sendok, menatapnya. "Kamu kenapa?" tanyanya, akhirnya. Nada suaranya datar, tidak menghakimi, tapi juga tidak sepenuhnya peduli. Pertanyaan itu terdengar seperti kewajiban, bukan rasa ingin tahu. "Aku capek," jawabku. "Capek apa?" Aku terdiam. Inilah momen yang sejak kemarin berputar-putar di kepalaku. Momen ketika aku bisa membuka sedikit saja pintu yang selama ini kutahan. Namun ketakutan kembali muncul. Takut jika begitu pintu itu terbuka, aku tidak bisa menutupnya lagi. "Capek nunggu," kataku akhirnya. Ia mengangkat kepala. "Nunggu apa?" "Nunggu kamu pulang. Nunggu kamu benar-benar ada." Alisnya kembali berkerut. "Aku ada di sini." Aku tersenyum pahit. "Tubuhmu, iya. Tapi kamu seperti selalu di tempat lain." Ia menarik napas panjang, meletakkan sendoknya. "Priska, kamu terlalu banyak mikir." Kalimat itu terasa seperti tamparan halus. Tidak menyakitkan secara fisik, namun cukup untuk membuat hatiku menciut. Terlalu banyak mikir. Seolah semua yang kurasakan hanyalah hasil imajinasiku sendiri. "Mungkin," jawabku pelan. Tapi perasaan itu tidak muncul tanpa alasan. "Alasan apa?" tanyanya, nadanya mulai meninggi. Aku menatapnya lama. Aku ingin mengatakan tentang foto itu. Tentang Amel. Tentang kecurigaan yang menggerogotiku setiap hari. Namun keberanian itu belum cukup kuat. Aku masih berharap ia akan mengaku lebih dulu. Atau setidaknya menyadari ada yang salah. "Sudahlah," kataku akhirnya. "Lupakan." Ia menghela napas, berdiri, lalu membawa piringnya ke dapur. "Kamu butuh istirahat." Ia pergi ke kamar tanpa menoleh lagi. Aku duduk sendirian di meja makan, menatap piring yang masih setengah penuh. Dadaku terasa sesak, namun tidak ada air mata yang keluar. Aku terlalu lelah untuk menangis. Malam itu, kami kembali tidur di ranjang yang sama, namun jarak di antara kami semakin nyata. Aku memunggunginya, memeluk bantal erat-erat, seolah itu satu-satunya hal yang bisa memberiku rasa aman. Aku mendengar napasnya di belakangku, teratur dan tenang. Ketidakselarasan itu menyakitkan. Aku terjaga, sementara ia tertidur tanpa beban. Aku menyadari sesuatu dengan getir. Pertengkaran tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia hadir dalam bentuk keheningan yang panjang, dalam kata-kata yang tidak jadi diucapkan,
dalam rumah yang perlahan kehilangan suaranya. Dan di tengah rumah yang sunyi itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, berapa lama lagi aku sanggup bertahan sebelum keheningan ini benar-benar menelanku. Aku tidak tahu sejak kapan dadaku belajar menahan sesak tanpa mengeluarkan suara. Mungkin sejak aku memutuskan diam adalah pilihan paling aman. Atau sejak aku menyadari bahwa kejujuran bisa menjadi pisau bermata dua, memotong bukan hanya kebohongan, tetapi juga harapan yang masih ingin kupeluk. Pagi itu, hujan turun pelan. Tidak deras, tidak pula berhenti. Langit abu-abu menggantung rendah, seperti ikut memikul beban yang sama denganku. Aku duduk di tepi ranjang, memperhatikan titik-titik air yang berlari di kaca jendela. Guntur masih di kamar mandi. Suara air mengalir terdengar konstan, menenangkan dengan cara yang aneh. Aku menarik napas panjang. Hari ini, kataku pada diri sendiri. Jika tidak hari ini, maka kapan lagi? Keheningan telah berlangsung terlalu lama. Retakan itu semakin lebar, dan aku lelah berpura-pura tidak melihatnya. Setiap tatapan kosong, setiap jawaban singkat, setiap pulang yang terlalu malam, semuanya menumpuk di dalam diriku, membentuk sesuatu yang berat dan tidak bisa lagi kupendam. Guntur keluar dari kamar mandi, mengenakan handuk di leher. Ia menatapku sekilas, lalu sibuk mencari jam tangannya. "Kita perlu bicara," kataku. Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kurasakan. Namun kalimat itu cukup untuk membuatnya berhenti bergerak. Ia menoleh, menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. "Sekarang?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, sekarang." Ia duduk di kursi, berhadapan denganku. Ada jeda di antara kami, jeda yang dipenuhi ketegangan yang belum sempat diberi nama. Aku menunduk sejenak, mengumpulkan kata-kata yang sejak lama berkeliaran di kepalaku. "Ada sesuatu yang ingin kutanyakan," ucapku pelan, "dan aku butuh kamu jujur." Ia menghela napas. "Tentang apa?" "Tentang kamu, tentang kami, tentang foto itu." Semua jawaban itu berputar di lidahku, namun hanya satu yang akhirnya keluar. Amel. Nama itu menggantung di udara, seperti gema yang tidak mau pergi. Aku melihat perubahan di wajahnya. Sangat kecil, nyaris tidak terlihat. Namun aku melihatnya. Alisnya bergerak sedikit, rahangnya menegang sepersekian detik sebelum kembali ke ekspresi semula. "Kenapa tiba-tiba?" tanyanya. Aku tersenyum pahit. "Kamu sering menyebut namanya. Kamu sering pulang malam. Dan aku bertemu dia." Ia terdiam. Tidak menyangkal, tidak pula bertanya lebih lanjut. Keheningan itu membuat jantungku berdebar lebih kencang. "Dia baik," lanjutku, sebelum ia sempat berkata apapun. "Ramah. Terlihat tulus." Guntur menatapku, seolah mencoba memahami arah pembicaraan ini. Lalu, aku menelan ludah. Inilah titik tanpa jalan kembali. Aku menemukan fotonya. "Foto apa?" tanyanya cepat. Nada suaranya berubah. Tidak lagi datar. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat tanganku semakin dingin. "Di ponselmu," kataku. "Foto kamu dengan dia." Ia berdiri seketika. Kursinya bergeser ke belakang dengan suara kasar. "Kamu buka ponselku?" Aku ikut berdiri. "Kamu lupa membawanya." "Aku cuma mau menghubungimu." "Aku tidak sengaja." "Tidak sengaja?" ulangnya. Nadanya meninggi. "Itu privasi, Priska." Aku tertawa kecil, getir. "Privasi? Lalu foto itu apa, Guntur?" Ia mengusap wajahnya, mondar-mandir di kamar. Aku memperhatikannya, mencoba membaca setiap gerakannya. Ia terlihat gelisah, namun bukan seperti seseorang yang tertangkap basah. Lebih seperti seseorang yang kesal karena rencananya terganggu. "Kamu salah paham," katanya akhirnya. Kalimat itu menusukku lebih dalam dari yang ia sadari. Salah paham. Dua kata yang sering digunakan untuk meremehkan perasaan orang lain. "Salah paham bagaimana?" tanyaku. Aku lihat dengan mataku sendiri. "Kamu dan dia terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja." Ia berhenti berjalan, menatapku lurus-lurus. Tidak ada apa-apa antara aku dan Amel. Aku menggeleng, air mata mulai menggenang.
Kalau tidak ada apa-apa, kenapa ada foto itu? Ia terdiam lagi. Keheningan kali ini terasa berbeda. Lebih berat. Lebih menekan. Aku menunggu, berharap ia akan mengatakan sesuatu yang bisa menenangkan hatiku. Namun yang kudapat justru ketenangan yang aneh di wajahnya. Kamu terlalu emosional, katanya pelan. Itu kalimat yang mematahkan sesuatu di dalam diriku. Emosional? Ulangku, suaraku bergetar. Aku istrimu. Aku menemukan foto suamiku dengan perempuan lain. Apa yang seharusnya kurasakan? Ia menarik napas panjang. Aku butuh kamu tenang dulu. Tenang? Air mataku akhirnya jatuh. Aku sudah tenang terlalu lama. Aku melangkah mendekatinya. Aku diam ketika kamu sering pulang malam. Aku diam ketika kamu semakin jauh. Aku diam ketika rumah ini kehilangan suaranya. Tapi foto itu, Guntur, itu terlalu banyak. Ia menunduk, lalu kembali menatapku. Ada sesuatu di matanya. Bukan rasa bersalah. Lebih seperti kelelahan. Aku tidak ingin berdebat, katanya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Desaku. Katakan. Jelaskan. Jangan biarkan aku mengarang sendiri. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Seolah kata-kata itu ada, namun ditahan oleh sesuatu yang lebih besar. Aku melihat itu, dan aku membencinya. Belum saatnya, katanya akhirnya. Kalimat itu menghantamku tanpa ampun. Belum saatnya? Aku tertawa, kali ini lebih keras. Jadi kapan? Setelah aku benar-benar hancur? Ia memalingkan wajah. Aku cuma ingin semuanya berjalan dengan baik. Baik menurut siapa? Tanyaku. Menurutmu? Atau menurutku yang hidup dalam ketidakpastian? Kami berdiri saling berhadapan, napas sama-sama tidak teratur. Hujan di luar semakin deras, memukul kaca jendela seperti ikut meluapkan kemarahanku. Aku merasa lelah. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Aku tidak minta banyak, kataku akhirnya, suaraku melemah. Aku cuma minta kejujuran. Ia tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Aku mengambil jaketku, melangkah keluar kamar. Aku butuh waktu sendiri. Priska, panggilnya. Aku berhenti sejenak, namun tidak menoleh. Aku tidak akan terus hidup dalam ketidakjelasan. Aku meninggalkannya di kamar, berdiri sendirian dengan rahasia yang masih disimpannya rapat-rapat. Di luar, hujan menyambutku dengan dingin yang menusuk. Aku berjalan tanpa tujuan jelas, membiarkan air hujan membasahi rambut dan wajahku, bercampur dengan air mata yang tidak lagi bisa kubedakan. Hari itu, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Kebenaran bukan hanya tentang apa yang diucapkan. Ia juga tentang apa yang sengaja ditahan. Dan selama Guntur memilih diam, selama itu pula aku akan terus bertanya-tanya, apakah cinta kami masih cukup kuat untuk menahan semua rahasia yang ia sembunyikan. Aku tidak tahu sejak kapan dadaku belajar menahan sesak tanpa mengeluarkan suara. Mungkin sejak aku memutuskan diam adalah pilihan paling aman. Atau sejak aku menyadari bahwa kejujuran bisa menjadi pisau bermata dua, memotong bukan hanya kebohongan, tetapi juga harapan yang masih ingin kupeluk. Pagi itu, hujan turun pelan. Tidak deras, tidak pula berhenti. Langit abu-abu menggantung rendah, seperti ikut memikul beban yang sama denganku. Aku duduk di tepi ranjang, memperhatikan titik-titik air yang berlari di kaca jendela. Guntur masih di kamar mandi. Suara air mengalir terdengar konstan, menenangkan dengan cara yang aneh. Aku menarik napas panjang. Hari ini, kataku pada diri sendiri. Jika tidak hari ini, maka kapan lagi? Keheningan telah berlangsung terlalu lama. Retakan itu semakin lebar, dan aku lelah berpura-pura tidak melihatnya. Setiap tatapan kosong, setiap jawaban singkat, setiap pulang yang terlalu malam, semuanya menumpuk di dalam diriku, membentuk sesuatu yang berat dan tidak bisa lagi kupendam. Guntur keluar dari kamar mandi, mengenakan handuk di leher. Ia menatapku sekilas, lalu sibuk mencari jam tangannya. Kita perlu bicara, kataku. Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kurasakan. Namun kalimat itu cukup untuk membuatnya berhenti bergerak. Ia menoleh,
menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. "Sekarang?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, sekarang." Ia duduk di kursi, berhadapan denganku. Ada jeda di antara kami, jeda yang dipenuhi ketegangan yang belum sempat diberi nama. Aku menunduk sejenak, mengumpulkan kata-kata yang sejak lama berkeliaran di kepalaku. "Ada sesuatu yang ingin kutanyakan," ucapku pelan, "dan aku butuh kamu jujur." Ia menghela napas. "Tentang apa?" "Tentang kamu, tentang kami, tentang foto itu." Semua jawaban itu berputar di lidahku, namun hanya satu yang akhirnya keluar. Amel. Nama itu menggantung di udara, seperti gema yang tidak mau pergi. Aku melihat perubahan di wajahnya. Sangat kecil, nyaris tidak terlihat. Namun aku melihatnya. Alisnya bergerak sedikit, rahangnya menegang sepersekian detik sebelum kembali ke ekspresi semula. "Kenapa tiba-tiba?" tanyanya. Aku tersenyum pahit. "Kamu sering menyebut namanya. Kamu sering pulang malam. Dan aku bertemu dia." Ia terdiam. Tidak menyangkal, tidak pula bertanya lebih lanjut. Keheningan itu membuat jantungku berdebar lebih kencang. "Dia baik," lanjutku, sebelum ia sempat berkata apapun. "Ramah. Terlihat tulus." Guntur menatapku, seolah mencoba memahami arah pembicaraan ini. Lalu, aku menelan ludah. Inilah titik tanpa jalan kembali. Aku menemukan fotonya. "Foto apa?" tanyanya cepat. Nada suaranya berubah. Tidak lagi datar. "Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat tanganku semakin dingin." "Di ponselmu," kataku. "Foto kamu dengan dia." Ia berdiri seketika. Kursinya bergeser ke belakang dengan suara kasar. "Kamu buka ponselku." Aku ikut berdiri. "Kamu lupa membawanya." "Aku cuma mau menghubungimu." "Aku tidak sengaja." "Tidak sengaja?" ulangnya. Nadanya meninggi. "Itu privasi, Priska." Aku tertawa kecil, getir. "Privasi? Lalu foto itu apa, Guntur?" Ia mengusap wajahnya, mondar-mandir di kamar. Aku memperhatikannya, mencoba membaca setiap gerakannya. Ia terlihat gelisah, namun bukan seperti seseorang yang tertangkap basah. Lebih seperti seseorang yang kesal karena rencananya terganggu. "Kamu salah paham," katanya akhirnya. Kalimat itu menusukku lebih dalam dari yang ia sadari. Salah paham. Dua kata yang sering digunakan untuk meremehkan perasaan orang lain. "Salah paham bagaimana?" tanyaku. Aku lihat dengan mataku sendiri. "Kamu dan dia terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja." Ia berhenti berjalan, menatapku lurus-lurus. Tidak ada apa-apa antara aku dan Amel. Aku menggeleng, air mata mulai menggenang. "Kalau tidak ada apa-apa, kenapa ada foto itu?" Ia terdiam lagi. Keheningan kali ini terasa berbeda. Lebih berat. Lebih menekan. Aku menunggu, berharap ia akan mengatakan sesuatu yang bisa menenangkan hatiku. Namun yang kudapat justru ketenangan yang aneh di wajahnya. "Kamu terlalu emosional," katanya pelan. Itu kalimat yang mematahkan sesuatu di dalam diriku. "Emosional?" ulangku, suaraku bergetar. "Aku istrimu. Aku menemukan foto suamiku dengan perempuan lain. Apa yang seharusnya kurasakan?" Ia menarik napas panjang. "Aku butuh kamu tenang dulu." "Tenang?" Air mataku akhirnya jatuh. Aku sudah tenang terlalu lama. Aku melangkah mendekatinya. "Aku diam ketika kamu sering pulang malam. Aku diam ketika kamu semakin jauh. Aku diam ketika rumah ini kehilangan suaranya. Tapi foto itu, Guntur, itu terlalu banyak." Ia menunduk, lalu kembali menatapku. Ada sesuatu di matanya. Bukan rasa bersalah. Lebih seperti kelelahan. "Aku tidak ingin berdebat," katanya. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." "Lalu seperti apa?" desakku. "Katakan. Jelaskan. Jangan biarkan aku mengarang sendiri." Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Seolah kata-kata itu ada, namun ditahan oleh sesuatu yang lebih besar. Aku melihat itu. Dan aku membencinya. "Belum saatnya," katanya akhirnya.
Kalimat itu menghantamku tanpa ampun. Belum saatnya, aku tertawa, kali ini lebih keras. Jadi kapan? Setelah aku benar-benar hancur? Ia memalingkan wajah. Aku cuma ingin semuanya berjalan dengan baik. Baik menurut siapa? Tanyaku. Menurutmu? Atau menurutku yang hidup dalam ketidakpastian? Kami berdiri saling berhadapan, napas sama-sama tidak teratur. Hujan di luar semakin deras, memukul kaca jendela seperti ikut meluapkan kemarahanku. Aku merasa lelah. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Aku tidak minta banyak, kataku akhirnya, suaraku melemah. Aku cuma minta kejujuran. Ia tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Aku mengambil jaketku, melangkah keluar kamar. Aku butuh waktu sendiri. Priska, panggilnya. Aku berhenti sejenak, namun tidak menoleh. Aku tidak akan terus hidup dalam ketidakjelasan. Aku meninggalkannya di kamar, berdiri sendirian dengan rahasia yang masih disimpannya rapat-rapat. Di luar, hujan menyambutku dengan dingin yang menusuk. Aku berjalan tanpa tujuan jelas, membiarkan air hujan membasahi rambut dan wajahku, bercampur dengan air mata yang tidak lagi bisa kubedakan. Hari itu, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Kebenaran bukan hanya tentang apa yang diucapkan. Ia juga tentang apa yang sengaja ditahan. Dan selama Guntur memilih diam, selama itu pula aku akan terus bertanya-tanya, apakah cinta kami masih cukup kuat untuk menahan semua rahasia yang ia sembunyikan. Aku mengira setelah kepergianku pagi itu, hatiku akan terasa sedikit lebih ringan. Setidaknya ada jarak antara aku dan rumah yang kini terasa seperti ruang pengadilan tanpa hakim. Namun yang kudapat justru sebaliknya. Setiap langkah yang kujauhkan dari Guntur, setiap napas yang kutarik di luar sana, hanya membuat pikiranku semakin bising. Aku menghabiskan waktu di sebuah pusat perbelanjaan kecil, duduk di bangku sudut dengan secangkir minuman yang sejak tadi tidak kusentuh. Aku tidak benar-benar ingin berada di sana. Aku hanya tidak ingin kembali terlalu cepat. Aku membutuhkan ruang untuk menenangkan diri, meski ternyata ketenangan bukan sesuatu yang mudah ditemukan. Ponselku tergeletak di meja, layarnya mati. Sejak keluar rumah, aku tidak menerima pesan apapun dari Guntur. Tidak ada panggilan, tidak ada penjelasan lanjutan. Diamnya seperti pernyataan tegas bahwa ia tetap memilih menyimpan rahasianya, meski aku telah memintanya dengan air mata. Aku bangkit, berjalan ke sebuah toko pakaian. Aku memilih beberapa helai tanpa benar-benar memperhatikan model atau warnanya. Aku hanya ingin melakukan sesuatu yang terasa normal, sesuatu yang bisa memberiku ilusi bahwa hidupku masih berada dalam kendaliku. Di kasir, aku menyerahkan kartu kreditku dengan gerakan refleks. Senyum kasir itu ramah, seperti senyum-senyum lain yang kutemui hari itu. Mesin digesek, lalu berhenti. Ia mencobanya sekali lagi. Keningnya berkerut. "Maaf, Mbak," katanya hati-hati. "Kartunya tidak bisa digunakan." Aku mengernyit. "Coba yang ini," kataku, menyerahkan kartu lain. Hasilnya sama. Semua kartunya ditolak. Lanjutnya, kali ini dengan nada sedikit canggung. Dadaku berdebar. Tidak mungkin. Aku mengambil kembali kartu-kartu itu, tanganku terasa dingin. Aku meminta izin untuk menepi, lalu segera mengeluarkan ponsel. Aku membuka aplikasi perbankan. Layar memuat cukup lama, lalu muncul notifikasi yang membuat napasku tercekat. "Semua fasilitas kartu kredit Anda sementara diblokir." Aku membacanya berulang kali, berharap mataku salah. Namun kalimat itu tetap sama. Tegas. Tidak memberi ruang untuk salah tafsir. Ponselku bergetar. Panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Aku menjawab dengan tangan gemetar. "Selamat siang, Ibu Priska." Suara di seberang terdengar formal. "Kami dari pihak bank ingin menginformasikan bahwa seluruh fasilitas kartu kredit atas nama Ibu telah kami nonaktifkan sementara." "Kenapa?" tanyaku cepat, suaraku nyaris pecah. "Ada permintaan pemblokiran dari pemegang rekening utama," jawabnya tenang. "Pemegang rekening utama." Kata-kata itu bergema di kepalaku. Aku tahu siapa yang dimaksud. Dadaku terasa seperti diremas kuat-kuat. Dunia di sekitarku mendadak terasa jauh,
seolah aku berdiri di balik kaca tebal yang memisahkanku dari kenyataan. Apakah ada kesalahan? Tanyaku, masih berusaha berpikir jernih. Saya tidak pernah meminta pemblokiran. Permintaan berasal dari pihak yang terdaftar sebagai penanggung jawab utama. Ulangnya, jika ibu ingin mengajukan keberatan, silakan datang ke kantor cabang. Panggilan itu berakhir dengan kalimat penutup yang sopan. Aku menurunkan ponsel perlahan, menatap layar hitam yang kini memantulkan bayanganku sendiri. Wajahku pucat, mataku kosong. Aku tidak langsung marah. Yang pertama datang justru rasa terpojok. Seperti seseorang yang kehilangan pijakan di tengah jalan, tanpa peringatan. Keuangan bukan sekadar alat bagiku. Ia adalah simbol kemandirian, rasa aman, dan kepercayaan. Dan kini, semuanya direnggut dalam satu keputusan sepihak. Aku meninggalkan toko itu tanpa membeli apapun. Langkah kakiku terasa berat, seolah setiap lantai yang kupijak menarikku lebih dalam ke lubang yang tidak kukenal. Di luar, langit masih kelabu. Udara terasa pengap, menekan dadaku dari segala arah. Aku masuk ke mobil, menutup pintu, lalu akhirnya menangis. Tangisku tidak meledak-ledak. Ia keluar pelan, terisak, seperti kebiasaan baru yang kupelajari sejak beberapa hari terakhir. Air mata itu bukan hanya tentang kartu yang diblokir. Ia tentang rasa kehilangan kendali, tentang ketergantungan yang selama ini tidak kusadari, tentang kepercayaan yang kini benar-benar terasa rapuh. Tanpa berpikir panjang, aku mengemudi pulang. Rumah menyambutku dengan sunyi yang sama, namun kali ini terasa lebih dingin. Guntur ada di ruang keluarga, duduk dengan laptop terbuka. Ia menoleh ketika aku masuk. Tatapannya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja membuat keputusan sebesar itu. Kita perlu bicara, kataku, suaraku bergetar menahan amarah. Ia menutup laptop, berdiri. Aku tahu. Kata itu membuatku semakin panas. Kamu tahu, ulangku. Kamu memblokir semua kartuku tanpa bicara denganku, lalu bilang kamu tahu. Aku punya alasan, katanya. Alasan apa? Tanyaku, suaraku meninggi. Alasan apa yang cukup besar sampai kamu merasa berhak mengendalikan hidupku? Ia menghela napas, mencoba tetap tenang. Aku tidak mengendalikanmu. Jangan bohongi aku, seruku. Kamu tahu betul apa artinya ini buatku. Aku melangkah mendekat. Pertama kamu menyembunyikan sesuatu tentang Amel. Sekarang kamu memutus akses keuanganku. Apalagi yang belum ku ketahui. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan, katanya lagi. Kalimat itu kembali muncul. Dan kali ini, aku tidak sanggup menahannya. Kamu selalu bilang begitu, kataku, air mataku jatuh tanpa izin. Kamu selalu bilang aku salah paham. Aku terlalu emosional, aku terlalu banyak mikir. Tapi lihat aku sekarang, Guntur. Lihat apa yang kamu lakukan. Ia terdiam. Aku melihat rahangnya mengeras, tangannya mengepal, lalu terurai kembali. Ada konflik di wajahnya, namun aku tidak lagi peduli untuk memahaminya. Aku sudah terlalu lelah. Aku istrimu, kataku pelan, namun penuh tekanan. Bukan anak kecil yang bisa kamu atur tanpa penjelasan. Priska, dengarkan aku, katanya, mencoba mendekat. Aku mundur satu langkah. Tidak. Sekarang giliran kamu yang dengar. Aku menarik napas dalam-dalam. Kamu tidak hanya memblokir kartuku hari ini. Kamu memblokir kepercayaanku padamu. Dan aku tidak tahu apakah itu bisa dibuka kembali. Keheningan jatuh di antara kami, berat dan menekan. Aku berdiri dengan tubuh gemetar, hatiku berantakan, pikiranku kacau. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar merasa tidak aman, bahkan di rumahku sendiri. Dan di titik itu, aku menyadari bahwa konflik ini telah melampaui sekadar foto dan kecurigaan. Ini tentang kendali, tentang rahasia, tentang sejauh mana seseorang bisa menyakiti pasangannya dengan dalih melindungi. Bab ini belum berakhir. Namun aku tahu satu hal dengan pasti. Hari ini, segalanya telah terblokir. Bukan hanya kartuku, tetapi juga keyakinanku bahwa pernikahan ini masih berdiri di atas kejujuran yang sama. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku merasa sekecil ini di rumahku sendiri.
Berdiri di hadapan Guntur, aku seperti kehilangan pijakan, seolah lantai yang selama ini kupijak diam-diam runtuh tanpa peringatan. Keheningan yang menyelimuti ruang keluarga terasa jauh lebih kejam dibandingkan pertengkaran dengan suara keras. Setidaknya dalam teriakan, ada kejujuran yang terlepas. Dalam diam seperti ini, yang ada hanya jarak yang semakin menganga. Guntur masih berdiri di tempatnya. Wajahnya tampak tegang, namun ia berusaha mempertahankan ketenangan yang selama ini menjadi ciri khasnya. Ketenangan yang dulu kukagumi, kini justru membuatku merasa sendirian. Aku menatapnya, mencoba menemukan jejak empati, atau setidaknya penyesalan. Namun yang kulihat hanyalah seseorang yang menahan sesuatu dengan sekuat tenaga. Kamu tidak berhak melakukan ini tanpa bicara denganku, kataku lagi, kali ini lebih pelan, namun setiap katanya penuh tekanan. Aku tidak bermaksud menyakitimu, jawabnya. Aku tertawa lirih. Niatmu tidak mengubah dampaknya. Aku berjalan menjauh, mendekati jendela. Di luar, langit mulai gelap, seolah hari ikut menutup dirinya. Pantulan bayanganku di kaca terlihat asing. Perempuan dengan bahu sedikit membungkuk dan mata sembab itu terasa bukan diriku. Aku menyentuh kaca dengan ujung jari, mencoba menenangkan diri. Kamu membuatku merasa dikurung, lanjutku tanpa menoleh. Bukan karena rumah ini, tapi karena ketidakjelasan yang kamu ciptakan. Ia melangkah mendekat. Aku bisa merasakan kehadirannya di belakangku, namun aku tidak berbalik. Aku takut jika menatapnya, aku akan kembali melemah. Aku hanya ingin semuanya berjalan sesuai rencana, katanya. Aku menoleh cepat. Rencana siapa? Guntur. Ia terdiam. Jeda itu kembali muncul. Lebih lama, lebih menyiksa. Aku menunggu. Jantungku berdetak begitu keras hingga telingaku berdenging. Inilah saatnya, pikirku. Inilah titik di mana semuanya akan runtuh atau menemukan bentuk baru. Ada hal yang belum bisa aku jelaskan sekarang, katanya akhirnya. Kalimat itu seperti pisau tumpul yang menggesek luka lama. Tidak langsung membunuh, namun cukup untuk membuat perihnya bertahan lama. Belum bisa, ulangku. Atau tidak mau? Ia mengusap rambutnya, tampak frustrasi. Priska, percayalah padaku. Aku menatapnya tajam. Aku sudah percaya. Terlalu lama. Kata-kata itu membuatnya terdiam. Aku melihat bahunya turun sedikit, seolah beban yang ia pikul semakin berat. Namun aku tidak lagi merasa iba. Ada batas yang telah ia lewati hari ini, dan aku tidak tahu bagaimana cara menariknya kembali. Aku lelah, kataku. Lelah bertanya, lelah menunggu, lelah merasa bersalah atas kecurigaanku sendiri. Aku berjalan menuju kamar, menarik koper kecil dari bawah ranjang. Guntur mengikuti dari belakang, suaranya terdengar panik untuk pertama kalinya. Kamu mau kemana? Aku membuka lemari, mulai memasukkan pakaian seperlunya. Tanganku bergerak cepat, lebih cepat dari pikiranku. Aku takut jika berhenti, aku akan ragu. Aku butuh menjauh, jawabku. Aku butuh ruang untuk berpikir. Priska, jangan begini, katanya, mendekat dan memegang lenganku. Sentuhan itu membuatku berhenti. Aku menoleh, menatap tangannya yang menggenggamku. Dulu, sentuhan itu adalah rumah. Kini, ia terasa seperti belenggu. Lepaskan, kataku pelan. Ia ragu sejenak, lalu menurunkan tangannya. Tatapannya penuh konflik. Kamu salah paham. Kalimat itu lagi. Aku menggeleng perlahan. Mungkin. Tapi kamu tidak pernah memberiku kesempatan untuk memahami dengan benar. Aku menutup koper, lalu berdiri menghadapnya. Aku tidak pergi untuk selamanya. Tapi jika aku tetap di sini sekarang, aku takut akan mengatakan hal-hal yang tidak bisa kutarik kembali. Ia menatapku lama. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang hampir membuatku berubah pikiran. Namun ia tetap diam. Dan diamnya adalah keputusan. Aku melangkah keluar kamar, melewati ruang keluarga, mengambil tas dan kunci mobil. Di depan pintu, aku berhenti sejenak. Aku berharap ia akan mengatakan sesuatu. Apa saja. Penjelasan, permintaan maaf, atau bahkan kemarahan. Namun yang kudengar hanya napas kami yang sama-sama berat.
Aku mencintaimu, katanya akhirnya. Aku menoleh. Kata-kata itu terlambat dan terasa tidak lengkap tanpa kejujuran. Aku juga, jawabku. Itu sebabnya ini sangat menyakitkan. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Udara malam menyambutku dengan dingin yang menusuk. Saat aku duduk di dalam mobil, tanganku gemetar hebat. Aku memejamkan mata sejenak sebelum menyalakan mesin, membiarkan air mata mengalir tanpa kutahan lagi. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Yang ku tahu, aku tidak bisa kembali ke rumah yang kini terasa seperti medan perang tanpa senjata. Jalanan terbentang di depanku, lampu-lampu kota berpendar samar. Aku mengemudi tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti naluri untuk menjauh. Di tengah perjalanan, ponselku bergetar. Nama Guntur muncul di layar. Aku menatapnya lama, lalu menekan tombol tolak. Hatiku berteriak, namun kepalaku memintaku bertahan. Untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Malam itu, aku berhenti di sebuah penginapan kecil. Kamar sederhana, ranjang tunggal, lampu temaram. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, membiarkan kesunyian menyelimuti diriku. Kesunyian yang berbeda dari rumah kami. Ini adalah kesunyian yang kupilih sendiri. Aku menyadari bahwa aku berada di ambang kehancuran, bukan hanya pernikahan, tetapi juga diriku sendiri. Namun di titik terendah itu, ada satu hal yang mulai terasa jelas. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang rahasia orang lain. Apapun kebenarannya nanti, aku berhak mendapatkannya. Dan jika cinta kami memang nyata, ia harus cukup kuat untuk bertahan setelah semua topeng itu dilepaskan. Aku terbangun dengan kepala berat dan mata yang masih perih. Cahaya pagi menyelinap melalui celah gorden kamar penginapan, jatuh tepat di lantai keramik yang dingin. Untuk beberapa detik, aku lupa di mana aku berada. Lalu ingatan itu kembali, berdesakan tanpa ampun. Rumah, Guntur, foto itu, kartu kredit yang diblokir, kepergianku semalam. Aku duduk perlahan, menarik napas panjang. Udara terasa asing, namun setidaknya jujur. Tidak ada rahasia di ruangan ini. Tidak ada kalimat yang ditahan. Hanya aku dan pikiranku sendiri. Ponselku tergeletak di samping bantal. Layarnya menyala penuh dengan panggilan tak terjawab dan pesan dari Guntur. Aku tidak membukanya. Belum. Ada bagian dari diriku yang masih terluka, namun ada bagian lain yang mulai kelelahan marah. Aku tidak ingin terus hidup dalam emosi yang sama. Aku mandi, membiarkan air hangat mengalir lama di atas kepala. Untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, aku menangis tanpa amarah. Tangisku tenang, seperti hujan yang jatuh perlahan setelah badai panjang. Aku tidak tahu apakah ini tanda menyerah atau justru awal dari keberanian. Saat aku selesai bersiap, ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan Guntur. Nama Amel muncul di layar. Dadaku langsung menegang. Aku hampir menolak panggilan itu, namun jariku berhenti di udara. Jika selama ini aku menuntut kejujuran, maka aku juga harus cukup berani untuk mendengarnya, dari siapapun. Halo? Suaraku terdengar lebih pelan dari biasanya. Priska, suara Amel terdengar gugup. Maaf mengganggu. Aku tidak tahu harus bicara dengan siapa lagi. Aku menutup mata sejenak. Ada apa? Ia menarik napas dalam-dalam. Mas Guntur, dia kelihatan kacau sejak semalam. Dia minta aku menjelaskan sesuatu ke kamu, karena dia takut kalau dia yang bicara, kamu tidak akan mau mendengar. Kalimat itu membuat jantungku berdegup tidak beraturan. Menjelaskan apa? Ada jeda singkat di seberang sana. Lalu Amel berbicara, pelan namun jelas, seolah setiap kata telah ia susun dengan hati-hati. Foto itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku terdiam. Itu diambil saat kami menyiapkan kejutan ulang tahun kamu. Lanjutnya, Mas Guntur minta aku membantu, karena dia ingin sesuatu yang berbeda. Dia menyewa tempat kecil, mengatur dekorasi, dan foto itu diambil untuk memastikan konsep pencahayaan. Kami berdiri terlalu dekat, aku akui, tapi tidak ada hubungan apapun di antara kami. Kata-katanya berjatuhan satu persatu, menghantamku dengan cara yang tidak menyakitkan, namun mengguncang. Aku mencengkeram ponsel lebih erat. Ulang tahunku? Tanyaku lirih.
Iya, jawabnya cepat. Mas Guntur ingin semuanya sempurna. Dia bahkan memindahkan sebagian dana dan memblokir kartu-kartu kamu sementara, karena dia takut kamu melihat transaksi kejutan itu sebelum waktunya. Duniaku terasa miring. Aku teringat tanggal yang semakin dekat. Aku teringat sikap Guntur yang aneh namun terkontrol. Aku teringat ketenangannya yang membuatku marah, bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia menahan sesuatu yang ia anggap baik. Kenapa dia tidak bilang saja? Tanyaku, suaraku bergetar. Karena dia takut, jawab Amel jujur. Takut kejutan itu gagal. Takut kamu tidak suka. Dan mungkin takut kehilanganmu jika kamu tahu dia sedang merencanakan sesuatu besar. Panggilan itu berakhir tanpa banyak kata tambahan. Aku duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai, membiarkan semua potongan itu menyusun dirinya sendiri di kepalaku. Foto itu, sikapnya, pemblokiran kartu, diamnya, bukan pengkhianatan, melainkan kesalahan besar dalam cara mencintai. Hatiku terasa sesak, namun kali ini bukan karena marah, karena penyesalan. Karena aku menyadari bahwa kecurigaanku tumbuh di ruang yang dibiarkan kosong oleh komunikasi yang gagal. Dan ia, dengan niat baiknya, justru memperlebar ruang itu tanpa sadar. Aku mengemudi pulang dengan perasaan yang campur aduk. Tidak ada musik, tidak ada air mata. Hanya keheningan yang kini terasa berbeda. Lebih jujur. Guntur duduk di ruang keluarga ketika aku masuk. Wajahnya pucat, matanya lelah, seolah semalam ia tidak tidur sama sekali. Ia berdiri begitu melihatku, ragu-ragu, seperti seseorang yang takut harapannya akan dihancurkan lagi. "Priska," katanya pelan. Aku menatapnya lama. Lalu aku mengangguk kecil. "Aku tahu." Ia terdiam, lalu bahunya merosot. "Aku salah," katanya. "Aku ingin membuatmu bahagia, tapi aku melakukannya dengan cara yang paling bodoh." Aku mendekat, bukan untuk memeluknya, tapi untuk berdiri sejajar. Dan aku salah karena membiarkan ketakutanku bicara lebih keras daripada kepercayaanku. Kami saling menatap, tanpa teriakan, tanpa pembelaan. Hanya dua orang yang sama-sama terluka oleh niat baik yang tidak diucapkan. "Aku tidak butuh kejutan besar," kataku pelan. "Aku butuh kejujuran." Ia mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku mengerti sekarang." Kami tidak langsung berdamai. Tidak ada akhir manis yang instan. Namun pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah kami kembali memiliki suara. Suara napas yang lega. Suara hati yang akhirnya berani bicara. Aku belajar satu hal dari semua ini. Cinta bukan hanya tentang niat baik, tetapi juga keberanian untuk jujur. Bahkan ketika kejujuran itu bisa merusak rencana paling indah sekalipun. Dan kepercayaan bukanlah sesuatu yang otomatis bertahan. Ia harus dipilih, diulang, dan dijaga setiap hari. Aku tidak tahu seperti apa kami ke depan. Namun hari ini, aku memilih tinggal. Bukan karena tidak terluka, melainkan karena kami akhirnya belajar melihat satu sama lain, tanpa rahasia, tanpa asumsi, dan tanpa diam yang mematikan.